Satu. Haleluya. Oke. Haleluya. Salam. Kurang semangat teman-teman. Sekali lagi. Salam Abed Sam. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Sungguh sangat berbahagia kesempatan sekarang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah Abed Sam kali ini teman-teman, dan mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila kiranya nanti apa yang kita dengarkan sampai selesai pembacaan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin. Amin teman-teman. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Aduh, sorry guys. Maaf. PPT-nya. Sorry teman-teman, PPT-nya bukan ini. Sorry. Oh itu ya. Hari ini teman-teman, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai ke 24. Ya, dari Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-24. Oke, teman-teman multimedia coba O'Neil yang saya kirim ya. Oke. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 24. Mungkin bisa dulu ditampilkan ayatnya atau kita baca dari sini. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Nanti saya baca ayat yang ganjil dan juga teman-teman nanti akan membaca ayat genap sampai ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 24. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita telah dibersihkan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ada 24 sama-sama, 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin, firman Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat sekarang ini, yaitu ini. Udah ada ya PPT-nya. Kamu gak hidup benar. Pakai tanda seru 3. Kamu gak hidup benar. Dan nanti kita akan lihat kenapa saya bisa memberikan tema seperti ini, kamu gak hidup benar, dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita bacain teman-teman, yang akan kita dengarkan saat sekarang ini. Karena terkadang teman-teman, kita ya dalam dunia ini sering membuat standar untuk kehidupan yang benar, sering membuat standar bagaimana kita bisa dikatakan sebagai orang Kristen yang benar, tetapi dengan standar manusia, bukan standar daripada Allah, bukan standar daripada ayat firman Tuhan, tetapi kita sendiri yang buat standar itu sendiri. Namun teman-teman, saat sekarang ini yang mau kita pelajari dari Ibrani ini, memang kita Ibrani ini tidak diketahui siapa yang menjadi penulisnya. Belum tampil ya. Belum nggak diketahui siapa yang menuliskan kitab Ibrani ini. Karena kenapa? Tidak ada data-data sejarah yang menunjukkan siapa yang menulis, karena tidak ditemukan. Dan juga di dalam kitab tersebut beda dengan kitab-kitab yang lain, yang dimana kitab-kitab lain itu terutama dalam Perjanjian Baru sangat terang-terangan menuliskan siapa yang menulis menulis kitab itu sendiri. Karena mengatakan ini dari aku, hamba Yesus Kristus. Matius, ini dari Paulus. Langsung jelas-jelas mengatakan. Tetapi berbeda dengan kitab Ibrani ini. Udah masuk slide ketiga ya. Nah,
Karena kitab Ibrani ini adalah salah satunya kitab yang tidak ada ditulis. Tetapi teman-teman, ada yang menyatakan bahwa kitab Ibrani ini sebenarnya ditulis daripada seorang Paulus. Ada yang mengatakan pendapat seperti itu. Terus bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu adalah Paulus, sementara bapak-bapak gereja pun tidak berani menentukan siapa yang menulis kitab ini. Terus bahkan data-data pun tidak pernah ditemukan data siapa yang menulis kitab Ibrani ini. Tetapi orang yang menyatakan bahwa Ibrani ini tulis daripada Paulus, ada sedikit yang menjadi pendukung. Kenapa ya disebut Paulus yang menulis kitab ini? Next. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Ada persamaan gaya penulisannya. Karena memang ya kita bisa mengenal tulisan itu ya dari cara penulisannya. Karena sama halnya dulu ya teman-teman. Kita di sini semua dari cara bicara kita bisa langsung mengerti. Atau mungkin dari WL lah. Dari WL semua, begitu kita mendengarkan suara, begitu kita mendengarkan bagaimana cara yang ngomong, kita langsung ngerti. Oh, ini mungkin C Angel, ini mungkin C Serema, sorry. Saya lupa. Mungkin ini Ko Ayu lagi. Ko Yuda maksud saya. Mungkin itu Ko Yuda. Karena kita begitu dengar suaranya, kita langsung ngerti. Sama halnya dengan gaya penulisan ini teman-teman. Begitu kita melihat gaya penulisan, kita bisa mengerti bahwa ini tulisan daripada Paulus, dari tulisan daripada Matius, dan kita bisa melihat gaya penulisan Paulus selalu menyampaikan salam, kalau itu dalam surat. Tetapi dalam kitab doktrin, yang doktrin tentang kristologi, ada persamaannya dengan kitab Ibrani. Kitab Roma adalah kitab yang menjelaskan tentang Kristus itu siapa. Dan kita bisa melihat ini teman-teman. Pertama, dalam kitab Ibrani, di Ibrani 1 ayat 1, Allah itu disebut sebagai subjek atau sebagai sumber. Teman-teman nanti bisa lihat di sana bahwa Allah itu adalah sebagai subjek. Demikian juga di dalam Roma, Allah sebagai subjek sumber. Terus masuk lagi ke ayat yang kedua, itu menjelaskan tentang apa? Dia membahas tentang perantaraan daripada nabi-nabi untuk menjelaskan Yesus Kristus. Sama halnya dengan di Roma. Terus yang ketiga, itu menjelaskan bahwa Yesus itu sebagai anak Allah. Sama halnya di dalam Roma juga anak Allah yang berkuasa. Terus masuk lagi selanjutnya, itu menjelaskan tentang di ayat yang ketiga. Kalau dalam Ibrani ayat yang ketiga B, itu mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Demikian juga di Roma untuk menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, dari situ teman-teman kita bisa melihat bahwa ada persamaan-persamaannya. Dan khusus kedua kitab ini sama teman-teman. Bahwa di inti daripada kitab itu berada di awalnya, di awal penyampaian. Jadi untuk pembahasan seluruh kitab itu berada di pembukaannya, di pendahuluan. Tentang apa? Tentang Kristus. Kedua kitab ini sama membahas tentang Kristus. Dan inti semua kitab itu berada di pendahuluan kitab itu sendiri teman-teman. Nah, itu sedikit mengenai surat ini. Oke, next. Nah, terus kita bisa harus mengerti juga untuk mempelajari ayat ini, kita harus mengerti juga bagaimana kondisi daripada jemaat atau penerima surat itu sendiri. Untuk apa kita perlu untuk mengetahui apa latar belakang penerimanya, supaya kita tahu, oh kondisinya ternyata dulunya seperti ini, sehingga ayat ini muncul, sehingga ayat ini disampaikan. Dan ternyata penerima surat ini adalah orang-orang Ibrani, di mana pada saat itu semua orang percaya diingatkan, didorong oleh penulis kitab ini untuk mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus dan untuk tidak kembali ke jalan yang dahulu mereka hidup di dalam dosa. Jadi itu teman-teman kondisi daripada penerima suratnya, bahwa dahulu di sana semua orang-orang itu sedang berada di dalam jalan yang salah. Makanya diingatkan kembali supaya mereka tetap balik lagi kepada jalan yang benar, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, makanya penulis daripada kitab ini menuliskan kitab kepada jemaat yang ada di Ibrani. Next. Terus yang menjadi pertanyaannya teman-teman, bagaimana sebenarnya klasifikasi hidup yang benar itu? Makanya tadi temanya itu kan saya sampaikan, kamu gak hidup benar. Sebenarnya masih ada apanya itu lanjutannya. Kamu gak hidup benar kalau kamu tidak melakukan ketiga hal ini yang akan saya sampaikan saat sekarang ini teman-teman. Jadi
Kenapa saya mengambil tema seperti itu? Supaya agak menarik sih. Supaya, apa sih? Kok maksudnya aku agak benar gitu? Supaya ya begitu teman-teman dengar, oh kamu hidup benar. Apa maksudnya miti ini? Kok saya hidup benar gitu? Apa maksudnya? Supaya teman-teman mau mendengarkannya. Jadi begini teman-teman. Seperti apakah sebenarnya klasifikasi hidup benar yang sesuai dengan standar daripada Alkitab? Memang banyak Alkitab yang mencatat bagaimana kehidupan yang benar itu. Tetapi terkhusus dalam Ibrani ini saya mau menyampaikan bagaimana sebenarnya klasifikasi hidup orang yang benar. Karena teman-teman kalau kita perhatikan dalam Ibrani ini mulai dari pasal 1 sampai pasal ke-10 itu membahas tentang doktrin. Dan di pasal 10 bagian terakhir yang akan kita bahas ini itu berbicara tentang praktika atau kehidupan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di Ibrani itu. Selanjutnya sampai ayat terakhir, sampai pasal terakhir itu berbicara tentang praktika-praktika hidup mengenai iman. Makanya di pasal 11 langsung dimulai dengan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Terus bagaimana klasifikasi hidup yang benar itu? Next. Ini dia. Yang pertama adalah datang pada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh. Itu kita bisa lihat di dalam Ibrani 10 ayat ke-22. Bahwa dikatakan seperti ini teman-teman. Di dalam Ibrani yang ke-10 ayat ke-22 dikatakan seperti ini. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani jahat. Ternyata ada hati nurani yang jahat. Ada hati nurani yang baik. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, pertama teman-teman, yang perlu kita garis bawahi dulu, kata pertama di dalam ayat 22 ini. Karena itu. Nah, kalau ada kata karena itu berarti ada alasannya, ada sebabnya, ada sebab akibatnya. Kamu sudah melakukan ini, karena itu kamu harus menerima konsekuensinya. Kira-kira seperti itu. Makanya kita perlu lihat lagi di ayat sebelumnya. Jadi teman-teman nanti akan sedikit belajar juga ya bagaimana mengeksposisi Alkitab. Bisa beberapa SKS nanti nih. Berapa mata kuliah. Oke, jadi kita bisa melihat kembali lagi ke belakang bahwa di ayat 19 pertama memang penulis kitab langsung bilang, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, ingat, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Untuk apa? Untuk dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Oleh karena apa? Oleh karena darah Yesus kita berani untuk datang kepada tempat yang kudus. Bukan karena kekuatan dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena talenta yang kita miliki, kita bisa masuk ke tempat yang kudus itu. Karena teman-teman perlu saya sampaikan bahwa di zaman PL, di zaman dahulu, tidak semua orang bisa datang ke bait suci. Yang masuk ke sana hanyalah imam, hanyalah orang-orang yang dari suku Lewi. Selain daripada itu tidak bisa. Ada beberapa orang yang mencoba untuk masuk langsung mati. Karena kenapa? Tempat itu kudus. Dan Tuhan hanya memilih orang suku Lewi menjadi imam yang bisa masuk ke tempat kudus itu. Yang bisa membawa persembahan. Itu di zaman PL teman-teman. Bayangkan kalau sampai itu terjadi sampai sekarang ini, kita nggak akan bisa beribadah di tempat ini. Kita nggak akan bisa bertemu di gereja ini. Tetapi hanya orang-orang kudus, hanya orang-orang yang dipilih Allah saja yang bisa masuk ke sana. Tetapi ingat bahwa di sini katakan apa? Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Itu teman-teman. Karena apa? Karena darah Yesus saja kita bisa masuk ke tempat kudus. Sekarang kita bisa bertemu dengan Tuhan saat kapanpun. Gak seperti di zaman itu. Di zaman itu kita bisa datang beribadah pada saat apa? Pada saat hari raya besar. Bayangkanlah teman-teman kalau sampai sekarang itu masih ada, kita hanya bisa datang di saat apa? Saat Natal, saat Paskah. Di saat itu saja kita bisa datang beribadah. Tetapi karena darah Yesus Kristus kita bisa masuk ke tempat yang kudus itu. Terus kita lihat lagi di ayat 22 dikatakan seperti ini. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Itu teman-teman.
bahwa sudah ada jalan baru, jalan yang lama yang kita bisa bertemu dengan Allah di zamannya Adam sudah rusak. Karena apa? Karena dosa. Tetapi sekarang kita sudah berani masuk dan ada jalan baru melalui diri Yesus. Dia membuka tabir untuk kita bisa bertemu Allah itu, untuk kita bisa merasakan Allah melalui darah Yesus, dan kita sudah disucikan, teman-teman. Dan dikatakan lagi seperti ini, dan kita, di ayat 21 ya, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ini dia. Kalau dulu yang menjadi imam itu apa? Suku-suku Lewi. Tetapi sekarang kita sudah memiliki imam yang luar biasa, imam yang besar, imam yang lebih tinggi dari segala imam yang ada. Bahkan dia adalah raja yang lebih tinggi dari segala raja, yaitu Yesus Kristus sendiri, teman-teman. Nah, makanya teman-teman, karena sudah disampaikan oleh penulis ini, dijelaskan terlebih dahulu, kita semua sudah dilayakkan untuk datang masuk ke bait suci. Apakah kita tidak berterima kasih? Atau apakah kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan lagi? Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, bayangkanlah teman-teman, sudah ditebus dari pasar perbudakan, pasar dosa. Ex agorazo. Bahasa Yunani dikatakan ex agorazo, dibayar lunas. Kita dari pasar perbudakan. Konsepnya memang kenapa itu sampai dijelaskan tentang pasar perbudakan, karena zaman dulu juga pada masa itu budak itu semua dijual. Dan budak itu posisinya apa? Budak itu posisi yang paling rendah. Budak itu bisa dibunuh, bisa disiksa, nggak akan ada hukuman yang kita dapatkan sebagai orang yang berkuasa atas budak itu. Tetapi kita sudah ditebus, dibayar lunas, sudah dilepaskan dari siksaan itu. Karena budak itu sebenarnya termasuk kayak siksaan lah. Posisinya sudah paling rendah dan kayak tidak ada harganya. Mau kita jual ke sana, jual ke sini bisa. Misalnya saya sekarang punya budak 5, terus saya jual 4 ke orang lain, bisa. Saya ambil lagi, bisa. Kalau saya punya uang untuk menebusnya lagi. Itu anak budak. Tetapi kita sudah ditebus dari sana, sudah diambil keluar dari sana. Apakah kita tidak mau berterima kasih kepada Tuhan? Apakah kita tidak mau menuruti perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini? Makanya teman-teman, karena hal ini, sehinggalah muncullah pernyataan ini. Karena itu, marilah kita sebagai wujud kita berterima kasih, sebagai hal yang harus kita lakukan, praktika yang harus kita lakukan adalah kita datang menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ini teman-teman, datang pada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh di dalam Dia, percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi karena kita sudah ditebus, kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ini, bukan karena ada maunya kita datang kepada Tuhan. Saat sekarang ini teman-teman, banyak sekali orang yang datang kepada Tuhan itu karena ada maunya aja. Datang kepada Tuhan itu karena pada saat susah aja, saat penderitaan datang, dia datang kepada Tuhan. Oke, next. Perlu kita lihat ini teman-teman. Sedikit saya masukkan ini ya. Ini dia. Kata yang datang di sana, karena itu marilah kita menghadap Tuhan, itu ternyata menggunakan kata ini. Proserkometa. Yang ini adalah bentuk present middle pasif sensitif dari kata kerja prosekomai, yang berarti mendekat atau datang mendekat. Jadi kan kalau terjemahan LAI mengatakan marilah kita menghadap Allah. Tetapi kalau di sini langsung mengatakan itu kita datang mendekat, menyerahkan diri dekat kepada Tuhan. Tetapi bukan secara hanya fisik saja, tetapi secara kerohanian kita datang mendekat kepada Tuhan. Nah, terus bagaimana datang mendekat ini? Teman-teman perlu tahu bahwa Alkitab kita kan ditulis dalam, kalau Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani ini banyak sekali kata kerja yang ada di sana yang memiliki makna yang begitu dalam. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan beberapa kata-kata ya hanya memiliki satu makna itu saja. Misal, pergi, maknanya itu ya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hanya begitu saja. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani itu memiliki makna yang begitu banyak. Satu kata itu bisa memiliki makna yang begitu banyak dan arti yang begitu mendalam. Misal nih,
Bahwa misalnya seperti kata proserkometa ini, itu bisa diartikan sebagai mendekat, datang mendekat, menyerahkan diri, itu bisa dikatakan seperti itu. Dan di konteks ini, itu berbicara tentang mendekat. Lalu, pada saat kapan kita mendekat kepada Tuhan? Apakah hanya sekali? Apakah hanya 2 kali? Ternyata itu adalah suatu ajakan atau dorongan untuk mendekat yang mengandung aspek duratif atau tense present, yaitu terus-menerus atau berkelanjutan. Jadi teman-teman, kita datang mendekat kepada Tuhan bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus kita mendekat kepada Dia. Itu. Bukan hanya sekarang aku berdua datang mendekat kepada Tuhan, setelah itu aku menjauh. Oh, bukan. Tetapi ini secara terus-menerus, secara berkelanjutan kita terus mendekat kepada Tuhan itu, teman-teman. Makanya mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Makanya kita harus tulus mengikutinya. Terus mengikuti Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya pada saat ada sesuatu hal yang kita butuhkan, kita datang mendekat kepada Dia. Tetapi dalam segala aspek, kita mendekat terus-menerus berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan pada saat ada maunya, tetapi terus-menerus berjalan. Makanya teman-teman ada istilah sanctification progresif ya. Pengudusan yang bertahap sampai ke akhirnya nanti, pengudusan total, pengudusan akhir. Supaya kita bisa dikuduskan dengan apa? Dengan kita mendekat kepada Allah itu sendiri. Kita terus-menerus mendekat kepada Tuhan. Karena zaman sekarang ya teman-teman, banyak sekali orang yang datang ke gereja karena apa? Karena sudah menjadi agama. Karena orang tua orang Kristen, ya saya harus ikut datang ke gereja. Karena teman, diajak teman, karena pengen menikmati musiknya, karena pengen bertemu dengan orang lain, karena pengen supaya diberkati, karena dalam keadaan masalah, datang ke gereja, datang memuji Tuhan. Bukan memuji sih. Biasanya kalau karena karena ada sesuatu yang diinginkan, datangnya itu hanya fokus kepada berkatnya aja. Bukan ingin meninggikan Tuhan. Padahal yang seharusnya kita datang kepada Tuhan hanya untuk meninggikan Dia. Kalau kita datang ke gereja hanya untuk supaya diberkati, hanya peraturan saja, hanya kewajiban agama saja, nggak ada artinya. Itu sama kayak diajarkan ke Yuda kemarin, legalisme. Jatuhnya ke sana, ke legalisme. Bahwa kita datang kepada Tuhan hanya pada saat ada maunya saja. Tetapi di sini dikatakan kita datang kepada Tuhan dengan hati tulus ikhlas. Bukan hanya pada saat teman-teman datang beribadah saja ya. Ingat kata-kata itu tadi, terus menerus. Nah, jadi kita datang itu terus menerus melekat bersama yang Dia, mendekat kepada Tuhan. Next, ada seorang yang mengatakan seperti ini teman-teman, Charles Spurgeon ini. Dia mengatakan seperti ini, datanglah mendekat kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu. Jika kamu merasa bahwa kamu jauh dari Tuhan, itu bukan karena Dia jauh dari kamu, tetapi karena kamu yang menjauhkan diri daripadanya. Jadi teman-teman, saat sekarang ini Allah kita itu Allah yang setia. Bahkan dari dulu sampai sekarang Allah itu Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang akan bisa menepati janjinya. Dan tidak pernah Tuhan menjauhkan diri daripada kita. Jangan pernah teman-teman berdoa mengatakan, Tuhan kenapa Engkau jauh daripada aku? Tidak. Kita yang jauh daripada Tuhan itu. Kita yang jauh daripada kasih itu. Kita tidak mau mendekatkan diri terus supaya dekat dengan Allah. Makanya teman-teman, sekarang cross check lagi dirimu sendiri. Bagaimana? Apakah kita datang kepada Tuhan sesuai dengan hati yang tulus karena kita mau menyembah Dia, atau ada maunya sehingga kita datang kepada Tuhan? Nah, jadi teman-teman yang perlu kita perhatikan, bagaimana supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan Ibrani ini, yaitu kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh di dalam Dia. Iman kita tetap kepada Yesus Kristus itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, percaya, hidupmu akan merasa tenang di dalam hidupmu. Kamu tidak akan pernah merasakan kekhawatiran lagi. Ketika kamu merasakan kekhawatiran, saat itu juga Tuhan akan memberikanmu jalan. Tuhan akan menolongmu. Tetapi ingat, dengan hati yang tulus ikhlas kita datang kepada Tuhan.
Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, bagaimana lagi klasifikasi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan? Yang kedua adalah, Yang kedua, berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Itu kita bisa lihat di dalam Ibrani 10 ayat ke-23, bahwa di sana dikatakan apa? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ini teman-teman, sekarang ini sudah banyak sekali yang namanya penyesat-penyesat. Kalau masalah penyesat ini teman-teman, saya begitu keras sekali ya. Di kampus juga kalau ada pernyataan yang benar-benar salah, sangat tentang sekali. Tidak. Kalau yang namanya penyesat ya. Mau siapapun tokohnya, mau siapapun orangnya, kalau memang itu penyesat, katakan tidak. Kita harus tetap berpegang teguh kepada beriman. Bukan hanya karena, maaf teman-teman ya, karena aku Ishak, bukan karena CVV, karena aku Yuda, karena siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan Alkitab, katakan tidak. Harus berani, tegas mengatakan ini. Karena Tuhan pun sangat menentang sekali orang-orang yang benar menyesatkan ini. Bahkan teguran Tuhan pun untuk orang-orang ahli Farisi sangat keras. Hai kamu keturunan ular beludak. Langsung. Karena memang penyesat ini sangat berbahaya. Orang-orang yang menyesatkan ini. Makanya teman-teman, di sini penulis ini ingin mengingatkan supaya berpegang teguh kepada apa yang sudah diterima sebelumnya, pengajaran tentang Yesus Kristus. Dan saya perlu mengingatkan teman-teman ya, untuk sekarang ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, memang hamba Tuhan itu adalah semua orang yang sudah diurapi, yang benar-benar mengajarkan tentang firman Tuhan. Tetapi gelar seorang hamba Tuhan tidak selalu memiliki pengajaran yang benar. Perlu cross check lagi. Jangan sampai kita terkultus dengan sosok tokoh seseorang yang menyampaikan firman Tuhan. Karena kita lihat pengikut Instagramnya apa? Banyak Instagramnya centang biru. Karena gerejanya besar. Karena dia kemana-mana pergi pelayanan. Sehingga kita apa yang dia sampaikan, kita menganggap itu semua benar. Apa yang disampaikan, kita anggap itu semua adalah dari Tuhan. Enggak, cross check lagi. Standarnya mana? Alkitab, teman-teman. Dasar hidup kita seluruhnya adalah Alkitab. Pengharapan kita kepada Tuhan ya harus tetap. Nah, jadi teman-teman yang terkasih, sekali lagi kita akan baca. Namun sebelumnya teman-teman, saya mau tanya. Di sini semua bisa baca ya? Bisa baca ya? Bisa? Oke, kalau gitu teman-teman, next selanjutnya kita tetap mundur. Kita baca sama-sama dalam bisa. Ini loh, 1, 2, 3. Haleluya. Oke. Daripada saya nanti diturunkan gara-gara ini. Next. Kita baca gara ini. 1, 2, 3. Marilah kita mempertahankan pengakuan tentang pengharapan kita dengan tekun, sebab Ia yang menjanjikan itu setia. Sebab Ia yang menjanjikan itu setia. Ketika kita berharap, mungkin ya, semua kita yang di sini pernah berharap, pasti berharap kepada manusia. Orang yang berharap kepada manusia akan kecewa kalau berharap penuh kepada manusia. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, kita tidak akan pernah kecewa, teman-teman. Tidak akan pernah. Karena Allah kita itu adalah Allah yang menepati janjinya. Segala sesuatu yang sudah Tuhan janjikan, itu akan Tuhan genapi. Jadi pengharapan yang di sini, teman-teman, lebih fokusnya kemana? Pengharapan nanti ketika kita sampai kepada masa Tuhan datang kedua kalinya. Ketika kita datang kepada Tuhan yang kedua kalinya nanti, kita melihat posisi kita di mana. Apakah kita orang yang ikut bersama dengan Tuhan naik ke surga, atau kita ikut bersama-sama dalam tribulasi itu. Makanya kita lihat pengharapan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus pegang itu. Next, sedikit lagi teman-teman, saya masukkan sedikit kata ini lagi supaya teman-teman bisa mengerti, supaya kita sama-sama bisa mengerti bahwa
dalam hal memegang ini seperti apa? Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani ya teman-teman, saya masukkan sedikit aja, yaitu kata kateko, yaitu memegang, menahan, mempertahankan. Yaitu present tense juga, sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus. Gak bisa kita pegang, lepas dulu, ambil ini, enggak. Tetapi kita harus tetap terus memegang firman Tuhan ini, memegang terus pengharapan itu. Apa yang harus kita pegang? Pengharapan di dalam Kristus itu. Yang namanya sesuatu yang kita pegang itu, yang erat-erat, ya kita gak boleh melepaskannya. Karena ketika kita nanti mencoba, ada teman-teman seperti ini. Ada orang yang mengatakan, saya mau bergabung ke komunitas ini, supaya apa? Supaya saya bisa mempengaruhi mereka kembali. Misalnya, dia orang percaya kepada Yesus. Dan dia mau mengubah temannya yang ada di dalam dosa. Tanpa dia bersama-sama dengan Tuhan, dia gak akan bisa untuk memenangkan itu. Karena terkadang, enggak sih, firman Tuhan bilang juga, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi kalau kita mau datang ke suatu komunitas, tujuan kita untuk menarik mereka tanpa berpegang teguh kepada Tuhan, itu gak akan bisa. Dan kita tidak bisa melepaskan itu dulu. Saya taruh dulu kebenaran ini, dan saya bergabung. Supaya siapa? Supaya saya diterima. Loh enggak bisa seperti itu. Sesuatu yang kita sudah pegang terus. Pegang terus menerus. Gak bisa kita kompromi. Gak apa-apa lah, sekali kompromi dengan mereka. Saya lepas ini, saya mengikuti ini. Enggak bisa. Tapi kita harus tetap berpegang teguh kepada pengharapan itu. Berpegang teguh kepada firman Tuhan itu. Sehingga teman-teman, dengan cara ini, ketika kita mau terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan bisa disebut sebagai orang yang benar. Kamu adalah orang yang benar. Bukan orang yang tidak benar lagi. Next. Nah, di dalam 2 Korintus, itu tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa yang menampaikan janji ini adalah Yesus Kristus yang setia, bahwa di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan seperti ini, karena segala janji Allah adalah ya di dalam Kristus. Jadi semua teman-teman adanya di dalam Kristus. Itulah sebabnya oleh Dia kami mengucapkan amin untuk memuliakan Allah. Firman Tuhan bilang apa teman-teman? Ada juga lagu yang bilang, engkau di dalamku. Iya. Dan engkau di dalamku. Pokoknya menjelaskan tentang kita berada di dalam Kristus gitu teman-teman. Jadi untuk kita bisa mendapatkan janji Allah itu tadi, ya kita harus tetap berada di dalam kebenaran itu, di dalam Kristus itu. Dan kita harus ada di dalam Kristus. Kalau kita di luar Kristus, ya kita tidak akan bisa menerima janji Allah itu. Sesuai dengan ayat ini teman-teman. Makanya kita harus mengucapkan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Nah, ini gak memuliakan Allah ini, gak ada aminnya. Amin. Haleluya. Oke teman-teman, itu yang kedua yang perlu kita lihat. Bagaimana klasifikasi seorang yang hidup benar itu. Terus yang ketiga, bagaimana supaya kita disebut sebagai orang yang benar itu. Yang ketiga adalah ini. Saling memperhatikan satu sama lain. Kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Seperti yang katakan dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi kita harus saling mendorong teman-teman di dalam kasih. Kita harus saling mendorong teman kita, saling mengasihi teman kita, saling mendukung teman kita di dalam pekerjaan yang baik. Bukan di dalam pekerjaan yang buruk kita juga menolong mereka. Enggak. Ini dipertegas memang supaya bisa melakukan pekerjaan yang baik. Karena banyak orang yang ya ini temanku, ya harus dibantu, harus ditolong. Padahal apa yang dilakukan itu adalah salah. Tetapi yang kita tolong ini, pekerjaan dalam kasih ini adalah pekerjaan yang baik. Next, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ada beberapa ayat Alkitab mengatakan seperti ini. Filipi 2 ayat keempat. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terus di Galatia 6 ayat 2 dikatakan seperti ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kembali lagi, hukum Kristus itu apa? Hukum kasih. Kembali lagi ke sana. Kembali lagi kepada Kristus, kembali lagi kepada kasih. Karena dasar dari segala sesuatu yang teman-teman ya kasih itu.
Bahkan dalam 1 Korintus pun sudah dikatakan, iman, pengharapan, dan kasih, yang lebih besar daripada itu adalah kasih. Karena kita sebagai orang Kristen, dasar dalam hidup kita itu ya tentang kasih itu, teman-teman. Kasih Kristus. Beda ya teman-teman ya, kasih yang diberikan oleh dunia dengan kasih yang diberikan daripada Allah itu sendiri. Buah roh apa? Kasih yang pertama, sukacita. Semua buah roh ini berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dunia bisa memberikan ini. Karena firman Tuhan juga langsung mengatakan di dalam Korintus juga, bahwa roh penghibur yang kuberikan ini berbeda dengan roh penghibur yang diberikan oleh dunia. Jadi buah roh yang dihasilkan itu berbeda. Kasih. Dunia bisa dapat memberikan kasih? Bisa. Teroris pun, kalau yang saya dengar ya, teroris itu berkorban demi keluarganya. Dia mau merubahkan diri sendiri supaya keluarganya dapat disenangkan. Itu adalah kasih. Sukacita. Semua orang bisa merasakan sukacita. Tetapi semua buah roh itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh Kristus. Kasih yang diberikan daripada Roh Kudus ini. Kasih yang kita miliki sebagai orang percaya kepada Tuhan itu berbeda. Oke, next. Ini ada sedikit singkat teman-teman, bahwa tentang kasih ini, yaitu dalam salib Kristus itu tidak mengarah kepada satu posisi itu teman-teman. Kita bisa melihat ini teman-teman, bahwa kasih yang horizontal itu kasih antara apa? Antara kita manusia dengan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang paling pertama yang kita harus kita lakukan. Bahwa kenapa salib itu seperti ini? Ya kalau secara literal ya memang cara seperti inilah supaya bisa disalib. Kalau secara literal ya teman-teman. Selain itu kalau seperti ini ya susah ya untuk menyalibnya. Jadi makanya salibnya ya seperti ini supaya lebih gampang diikat ya kan. Supaya gampang diikat, dipaku dan gak jatuh-jatuh. Nah itu secara literal. Tetapi ternyata ada maknanya teman-teman. Kenapa bisa salib seperti ini? Yang horizontal itu yang ke bawah itu berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Kasih manusia kepada Allah. Itu teman-teman. Terus yang secara vertikal itu teman-teman, itu kasih secara manusia. Dan sebentar, apakah saya salah ya? Horizontal sama vertikal ini? Iya kan? Horizontal gini kan? Mateng rek. Iya ta? Saya keliru ta? Sial. Itu namanya ya. Yang namanya manusia tidak sempurna teman-teman. Jangan disalahkan. Oke lah. Ubah. Ternyata yang horizontalnya seperti ini ternyata ya. Ya, yang vertikal, sorry teman-teman. Yang vertikal ini antara kita dengan Allah. Bahwa kasih hukum yang pertama itu ya kita harus mengasihi Tuhan Allah dulu. Kita harus mengasihi Allah supaya kita mampu mengasihi dunia. Supaya kita bukan dunia. Supaya kita mengasihi sesama manusia. Tanpa kita tidak mengasihi Allah, kita tidak akan mampu untuk mengasihi sesama kita. Dan selain itu juga, ternyata kasih sesama manusia itu perlu. Kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri, demikianlah kita harus mengasihi orang lain. Nah, teman-teman harus perhatikan, ayat yang sebelumnya saya tunjukkan itu sebuah bukti bahwa Alkitab itu tidak hanya mencatat kasih antara Allah dan manusia saja. Tetapi apa? Mencatat juga tentang manusia sesama manusia. Dan demikian juga teman-teman, kalau kita perhatikan, ketiga poin yang saya sampaikan, poin pertama itu berbicara tentang apa? Kita dengan Allah. Poin kedua berbicara tentang apa? Manusia dengan Allah. Dan yang ketiga tentang apa? Sesama manusia. Jadi firman Tuhan tidak selalu mengarah satu. Mengarah ke depan, mengarah ke belakang. Dan firman Tuhan tidak hanya selalu mengarah kepada Allah saja, tetapi kepada sesama manusia juga selalu diingatkan dalam Alkitab. Jadi teman-teman, kita sesama orang-orang dalam komunitas ini, dalam baptisan ini, kita harus bisa sama-sama saling mendukung, sama-sama saling mensupport. Jangan sampai kita yang ada di dalam komunitas ini malah bersaing, malah saling menjatuhkan. Itu bukan orang Kristen. Jangan katakan dirimu orang Kristen, jangan katakan dirimu pengikut Kristus, kalau kamu tidak mampu untuk mengasihi orang lain. Karena percaya tidak percaya, ketika kamu mau mengasihi Allah, ketika kamu mau percaya kepada Kristus, ketika kamu memiliki kasih Kristus itu,
teman-teman akan mampu untuk mengasihi orang lain. Makanya teman-teman, lihat kembali lagi. Kita yang sekarang ini, status kita sebagai Kristen ini, benarkah kita Kristen sebagai pengikut Kristus? Benarkah kita Kristen sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Lihat dari ketiga hal ini. Ketika teman-teman tidak melakukan ketiga hal ini, ketika teman-teman tidak memiliki ketiga hal ini, stop. Katakan kalau kamu adalah orang Kristen. Mending gak usah lagi deh. Kalau seperti itu. Mending apa? Bertobat. Bukan jadi stop, menjadi menjauh. Enggak. Kalau ini belum ada, ayo cross check lagi. Berdoa, Tuhan mampukan aku. Kita semua manusia yang di dunia ini teman-teman tidak mampu tanpa Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, yang endingnya apa? Pasti penderitaan juga. Pasti sesuatu yang bersifat hanya sementara. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan hidup bersama dengan Tuhan dengan sampai kekekalan. Next, sebagai penutup teman-teman, ada saya sampaikan kata-kata seperti ini. Kalimat, hidup yang benar adalah hidup yang datang dengan penuh keberanian di hadapan Tuhan karena Kristus. Hati yang dibersihkan dan iman yang teguh, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan saling mendukung, memperhatikan satu sama lain untuk terus berbuat baik dan tidak meninggalkan pertemuan bersama, melainkan saling menguatkan dengan harapan yang tak tergoyahkan. Itu teman-teman. Jadi setiap pertemuan-pertemuan juga yang sudah ada di tempat ini, kita harus tetap mengikuti. Karena dengan itulah kita bisa menunjukkan kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah dan rindu juga bertemu dengan sesama kita dalam satu komunitas. Karena teman-teman nanti baca di ayat selanjutnya, di Ibrani 10 ayat ke-25, itu udah langsung berbicara tentang apa? Jangan meninggalkan peribadahan-peribadahan yang biasa dilakukan di keagamaanmu. Nah, jadi teman-teman yang terkasih, supaya kita adalah orang-orang yang benar hidup benar dalam Tuhan, bukan dengan standar manusia, tetapi dengan standar Allah, kita harus mau terlebih dahulu diubahkan oleh Tuhan. Kita harus mau terlebih dahulu percaya kepada Dia, supaya jangan sia-sia teman. Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah merendahkan dirinya demi menebus kita, orang-orang yang berdosa ini. Tetapi kita tidak berani melakukan ketiga hal ini. Dia tidak memiliki praktika hidup seperti yang katakan oleh Ibrani ini, sia-sia. Dan kematian Tuhan itu tidak dapat diulang lagi teman-teman. Kematian Tuhan itu hanya sekali. Karena kenapa? Tuhan sudah mengatakan di sana bahwa sudah selesai. Artinya apa? Semua penebusan yang Tuhan lakukan sudah selesai untuk kita. Jadi kalau pernyataan lagi, sekali selamat dapat selamat, keselamatan bisa hilang, janganlah. Tuhan juga sudah bilang sudah selesai diselamatkan. Kenapa kita katakan lagi bisa hilang? Jadi teman-teman, mari kita memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang dekat kepada Tuhan? Apakah kita sudah datang kepada Tuhan hanya karena kerinduan hati kita ingin menyembah Tuhan? Apakah kita sudah berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan atau belum? Dan apakah kita sudah mampu mengasihi sesama kita dan saling mendukung di dalam pekerjaan yang baik? Nah, ini teman-teman menjadi kebenaran firman Tuhan yang boleh kita sampaikan. Saya undang untuk musik maju, bahwa ketiga hal inilah yang perlu kita perhatikan. Supaya kamu menjadi orang benar, kamu harus melakukan ketiga hal ini. Datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa mengasihi sesama kita, saling memperhatikan. Ku mau jadi sepertimu Yesus, bagaikan bejana.